Apa kabar kalian? Saya akan bercerita tentang Jakataruh dan 7 Bidadari oleh Yudhistira Ikranegara. Dengarkan ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jakataruh. Jakataruh tinggal sendirian di sebuah rumah di pinggir hutan. Sehari-hari ia menghabiskan waktunya dengan memancing. Hasil pancingannya itu dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya. Lebih baik aku memancing di sungai di dalam hutan saja. Pasti ikan di sana lebih banyak, karena tak ada yang mau memancing di sana, ucap Jakataruh. Jakataruh langsung menuju ke hutan. Benar saja, hutan sangat sepi, hanya ada binatang di sana. Tanpa membuang waktu, Jakataruh langsung melempar kainnya. Tiba-tiba, Jakataruh dikejutkan oleh 7 warna yang melengkung di langit. Warna-warna itu mendarat di ujung sungai tempatnya memancing. Karena penasaran, Jakataruh langsung mengejar 7 warna itu. Warna apa itu? Sangat indah, decak Jakataruh merasa kagum. Oh lala, betapa terkejutnya Jakataruh. Di ujung 7 warna itu ada 7 wanita cantik yang sedang bermain air. Aroma mereka sangat wangi. Ya, mereka adalah 7 bidadari dari kayangan. Jakataruh memperhatikan ke-7 bidadari dari semak-semak agar mereka tak melihatnya. Wah, cantik sekali mereka. Andai aku bisa menikah dengan salah satu dari mereka, gumam Jakataruh. Aha! Jakataruh mempunyai ide. Perlahan ia mendekat ke sungai. Ia mengambil salah satu selendang milik bidadari. Kemudian selendang itu ia simpan di balik bajunya. Hari semakin sore, tampaknya para bidadari sudah lelah bermain air. Sudah sore, saudariku, kita harus kembali ke kayangan, ucap bidadari tertua. Mereka pun bersiap untuk kembali terbang ke kayangan. Namun, salah satu bidadari tampak kebingungan. Ia mencari sesuatu. Ya Allah, selendangku! Di mana selendangku? Selendangku hilang. Aku tak mungkin kembali ke kayangan tanpa selendangku, ujar bidadari yang kehilangan selendangnya. Kita tak mungkin menunggu di sini. Pasti ayahanda sudah mencari kita, sahut bidadari yang lain. Akhirnya, ke-6 bidadari meninggalkan bidadari yang selendangnya hilang seorang diri. Sekarang ia sendirian, ia sangat sedih. Jakataruh mendekati bidadari itu. Wahai gadis, siapa namamu? Mengapa engkau bersedih? Tanya Jakataruh. Namaku Nawangwulan. Aku bersedih karena tak bisa kembali ke rumahku di kayangan, jawab Nawangwulan. Apakah kau seorang bidadari? Tanya Jakataruh lagi. Nawangwulan mengangguk. Jakataruh mengajak Nawangwulan ke rumahnya. Karena tak tahu harus tinggal di mana lagi, Nawangwulan menerima ajakan Jakataruh. Nawangwulan dan Jakataruh akhirnya menikah. Mereka hidup dengan bahagia. Jakataruh bekerja di sawah, sedangkan Nawangwulan mengurus rumah. Bertahun-tahun hidup berkeluarga, ada satu hal yang membuat Jakataruh merasa heran. Padi di lumbung tak pernah habis, padahal setiap hari padi dimasak. Suatu pagi, ketika Jakataruh hendak pergi bekerja, ia bertanya kepada istrinya. Istriku, aku sangat heran mengapa padi di lumbung kita selalu banyak, padahal setiap hari
kita memasaknya? Tanya Jaka Tarub. Nawang tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Tentu saja membuat Jaka Tarub menjadi penasaran. Suatu pagi yang cerah, ketika Nawang hendak pergi ke sungai, "Aku hendak pergi mencuci baju. Jangan sekali-kali kamu membuka tudung masakanku," pesan Nawang kepada Jaka Tarub. Tapi Jaka Tarub justru menjadi penasaran. Begitu Nawang pergi ke sungai, dengan perlahan ia membuka tudung saji milik istrinya. "Hah?" Jaka Tarub terkejut. Hanya ada segenggam padi di dalamnya. Pantas saja padi di lubung tak kunjung habis. Tak selang berapa lama, Nawang pun kembali. Ia bergegas melihat nasi yang dimasaknya. "Hah?" Nawang tak kalah terkejut. Segenggam padi yang dimasaknya masih berwujud sama. Ia pun menanyakan hal itu kepada Jaka Tarub. "Ya, aku melihatnya. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan perintahmu," ucap Jaka Tarub. Nawang tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ia harus bekerja lebih giat lagi karena kekuatan bidadarinya telah lenyap. Berbulan-bulan telah berlalu. Sekarang padi di lumbung cepat sekali habis. Saat Nawang mengambil padi untuk dimasak, ia menyentuh sesuatu di dasar lumbung. "Hah?" Alangkah terkejutnya Nawang saat mendapati sesuatu yang ia ambil dari dasar lumbung. "Alhamdulillah, selendangku ketemu. Selendangku, selendangku," ucap Nawang. Bersamaan dengan itu, Jaka Tarub datang. Melihat Nawang telah menemukan selendangnya, Jaka Tarub meminta maaf kepada Nawang, tetapi Nawang sudah tidak percaya lagi kepada Jaka Tarub. Akhirnya Nawang memakai selendangnya, kemudian kembali ke kayangan. Nah, pesan moral dari cerita Jaka Tarub dan 7 bidadari adalah, jika kita menginginkan sesuatu, berusahalah mendapatkannya dengan cara yang baik. Jangan mencuri dan jangan mengingkari janji. Nanti teman-teman kita akan menjauhi kita. Terima kasih.